Shalom sahabat Kalvari. Kami dari Yayasan Pelayanan Anak Kalvari sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Pencinta anak-anak sedunia. Pada tanggal 29 Februari yang lalu kami berangkat ke Pulau Bangka, dan sejak tanggal 1 Maret sampai tanggal 10 Maret selama 10 hari Tuhan izinkan dan melayakkan untuk melayani anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan guru-guru sekolah minggu, guru-guru sekolah Kristen. Kami boleh melayani mereka di sana bekerja sama dengan Go Niniwe Pelita Indonesia. Dan puji Tuhan, sekarang ini kita boleh kembali di Bekasi dan boleh menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan dalam memberkati pelayanan di Bangka. Setuju, Pak Leo? Setuju. Kemudian yang terhormat tidak kalah pentingnya adalah dari Yayasan Pelayanan Anak Kalvari pada timnya, yang dalamnya adalah pimpinan Ibu Pendeta Vera Levina Sekyo, MTA. Saya duluan. Kalau saya yang inspirasi pertama, benar. Katanya di sana banyak babi soalnya. Banyak babi. Tapi bukan itu ya. Karena kita spesialisnya basicnya di pelayanan anak, ya kita semangat untuk mau pergi terlibat dalam pelayanan, apalagi melayani anak-anak. Yakin, semangat. Semangat Bu. Saya kan gerakan Bu, hebat saya gerakan. Jadi kami biasa di belakang layar itu kami juga gerakan. Gerakan semua hafal saya. Hafal, apalagi yes. Oh, itu gampang. Karena kalau ketemu anak itu kita jadi jadi segar, karena kita nggak bisa tipu-tipu di anak, karena mereka itu kan polos-polos ya, jadi kita semangat. Jadi kalau bukan ke anak suka tipu-tipu. Nggak juga sih. Ya itu yang inspirasi saya untuk melayani anak-anak. Kalau saya sendiri ya terinspirasi pelayanan Mission Trip ini bisa juga kepelaikan ya. Jago Hal yang paling menginspirasi membuat saya lebih semangat lagi dalam pelayanan Mission Trip kemarin itu melihat contoh ya, salah satunya Pak Torsina ya. Pak Torsina ini ketua Yayasan Gopi ya yang tadi disampaikan. Saya melihat semangatnya sehingga saya umurnya sudah 83 tahun ya, ya. sehingga saya sangat melihat figur yang siap melayani ya, semangat melayani, sehingga saya secara pribadi menganggap diri saya harus lebih semangat
daripada Tapi saya juga terinspirasi banget loh dengan hamba Tuhan di sana. Kompak banget loh kalau Iya, dia sama, dalam sama. pelayanan. Semangatnya. Saling mendukung. Mereka kayaknya low profile ya, tidak melihat kita ini apa ya, siapa kamu gitu kan. Apalagi yang datang anak-anak kecil ya. Paling kecil Ibu Rina. Kalau Melki, kamu inspirasi di mana? Saya sih terinspirasi banyak ya, tapi yang terutama adalah Ibu Vera dan Pak Torsina, karena beliau ini yang beliau ini kalau berdiri di depan itu ya, saya pikir bahwa nggak mungkin ke depan nanti mereka berdiri terus gitu. Harus ada yang ganti gitu. Jadi Bicara. sudah 2 kali memang saya ikut Vision Trip. Memang Ibu Vera harus berdiri sampai pegal-pegal. Saya bilang dalam hati, saya akan latih materi Kalvari. Nanti di tahun depan kalau ada lagi, saya harus ganti. Saya secara pribadi yang melihatnya teman-teman pada saat kita mengadakan pelatihan guru sekolah minggu tentunya, saya melihat guru-guru sekolah minggu itu sangat-sangat membutuhkan materi-materi ya, diperlengkapi dengan materi berbagai materi yang ada tentunya tentang pelayanan anak ya, sehingga saya sangat rindu supaya semua materi Kalvari itu bisa disalurkan nih Bu ya, bisa disalurkan kepada semua guru-guru di Bangka kemarin ya, karena waktu juga yang sangat singkat sehingga cuma 1 materi yang bisa dibagi kepada mereka. Betul, memang salah satu beban Kalvari yang sangat kuat itu adalah untuk memperlengkapi guru-guru sekolah minggu ya, kan dengan materi-materi Kalvari, karena ya kalau Yayasan Pelayanan Anak Kalvari itu kan adalah yayasan yang interdenominasi toh, yayasan yang kita tidak membawa satu doktrin gereja manapun, sehingga pastinya itu sangat-sangat efektif. Dan memang betul ya, Kak Leo tadi katakan bahwa di sana itu mereka sangat-sangat haus. Bahkan yang anehnya pada waktu saya menyampaikan juga salah satu materi, khususnya malah ini untuk kepada orang tua gitu ya, mereka merasakan ini sesuatu yang wow, baru banget buat mereka. Padahal di sini tuh kita udah sering-sering kali sampaikan gitu ya. Jadi ternyata pelayanan-pelayanan itu sangat, dan kali ini ya di Bangka ini sangat beragam ya Ibu Rina ya. Kira-kira apa gimana tuh Ibu Rina menghadapi orang-orang tua? Kamu kan belum menikah, tapi udah gaya-gaya untuk ngajar orang tua gimana kan? Hampir tinggal ya. Mana hampir tinggal. Dari Ibu Gembala. Iya, Ya. kenapa Bu Rin? Kalau yang saya lihat di sana tuh apa, materi Kalvari ini, kalau di sana kan kalau kita melihat mereka kayak penasaran apalagi dengan tidak hanya mengajar materinya tapi gerakan-gerakannya itu loh, sampai mereka bilang wah apalagi di mana harus belajar. Nah di sini kita harus tahu di YouTube dan sebagainya, dan itu kayak membuat mereka penasaran, dan bahkan mereka mengundang lagi ya supaya kalau ada waktu yang Kalvari bisa ke sana lagi untuk mengadakan ingin sekali ya, karena Kalvari juga kan sangat ingin memberkati daerah-daerah, cuman ya memang tentunya perlu dukungan ya, perlu dukungan doa, bisa juga dukungan dana supaya lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi bisa menjangkau. Dan kali ini kita pelayanannya cukup beragam ya, apa kira-kira gimana? Iya, pelayanan kita KKR ya Pak ya. Ya. Ada KKR remaja, KKR anak sekolah minggu, pelatihan guru sekolah minggu, pelatihan guru-guru agama, dan juga parenting ya, seminar parenting. Begitu ya teman-teman ya. Ya, Tapi seperti kayaknya kemarin waktu lagi seminar untuk ke guru-guru sekolah minggu kan ada banyak yang masih single-single. Saya lihat kayaknya Pak Melki itu sambil melirik-lirik gitu, lihat dia sambil menyelam minum air kali ya gitu. Apalagi yes. Jadi kalau yang saya perhatikan itu ya, memang beragam sih pelayanan di Bangka. Tadi sudah disebutkan juga ini antar apa namanya agama juga ya. Kita pernah itu ya melayani seminar parenting juga di satu sekolah, itu pesertanya itu orang tua dari berbagai macam agama, ada yang Buddha, Hindu, Konghucu, ada Islam, ada
ada yang Kristen sudah pasti. Kita pastinya sampaikan tentang pola asuh anak secara umum ya, yang bisa berlaku umum. Ya, yang berlaku umum kita sampaikan. Tapi memang ada satu momen di mana juga kita mengajarkan tentang anak-anak mereka tentang Alkitab, tentang Injil, kita sampaikan ke anak-anak yang ada di TK yang kita ajarkan. Itu juga ya, mau di TK sekolah minggu kita punya kesempatan untuk layani anak-anak di sana. Termasuk sekolah negeri, kita sempat minta izin ke kepala sekolahnya yang negeri untuk anak-anak Kristen itu kita kumpul. Jadi puji Tuhan kepala sekolah di sekolah tersebut itu mengizinkan anak-anak welcome, izinkan anak-anaknya kita layani. Seperti itu. Di sana itu kita mendapati bahwa tadi yang sudah disampaikan hamba Tuhan kayaknya kompak ya, mereka itu sama-sama punya hati memang untuk anak-anak yang ada di sana, dan mereka tadi sangat welcome, mereka sangat kompak, dan antar gereja tidak, bahkan pernah ada pertemuan atau kita memberikan dari kopi untuk semua hamba-hamba Tuhan dari berbagai macam denominasi ya, kemarin itu ada juga. Dan tadi yang jadi panitia atau yang mengkoordinir di sana juga dari berbagai gereja, ada Pak Pendeta Poncam ya kan, dan ada Pak Hanung itu dari BKSG, Badan Kerjasama Gereja, yang semuanya sangat-sangat salut lah dengan mereka ya. Itu juga mestinya jadi pelajaran buat kita ya. Gimana? Kalau saya pernah pengalaman juga di Kalvari, pelayanan di luar kota, di Palu, di NTT, tapi di tempat lain juga, tapi tidak seperti yang saya lihat di Bangka. Antusias hamba Tuhan itu semacam mereka ini ada jaringan yang punya visi yang sama untuk melayani di kota itu. Jadi waktu kami ke sana itu jadi agak mudah untuk kita mau terjadwal semua, bahkan rebutan untuk hampir diminta ya. Tadinya kita mau pulang tanggal 7, tapi permintaan yang banyak, jadi kita pulangnya tanggal 10 pun kita itu ada masih 3 pelayanan ya kan. Jadi seperti itu, dan yang mereka tuh udah mengatur semuanya, mengatur bahkan tempat tinggal ya, kapan jam berapa, pokoknya semuanya termasuk servisnya bagus lah mereka, kulineran ya, waduh. Semangat hamba Tuhan yang tadi saya sebutkan, Ibu Vera, Pak Torsina itu, yang sampai saya kalah semangat dari bersaing dia. Kekompakan sih. Kompakan siapa? Ya baik tim dan juga hamba. Kalau saya lebih melihat mencontohi para hamba-hamba Tuhan yang ada di Bangka, kerjasamanya luar biasa, dan itu harus patut kita teladani, gitu ya. Nanti kalau kita tidak pandang gereja satu dengan yang lain, sekali. Itu seringkali kita sulit ya dapat di tempat lain, ketika Kalvari juga sudah keliling ke berbagai tempat, itu kadang-kadang atau kebanyakan sulit. Dan kalau di Bangka luar biasa. Hampir sama sih sebenarnya, saya terkesima dengan mereka punya kekompakan, dari apalagi dengan PKSAG itu kumpul PKSG ya, kumpul guru-guru agama terpisah, terus selanjutnya dengan guru sekolah minggu, kumpulkan anak-anak SMA juga. Padahal itu dan SMK sekota berbulan-bulan sebelumnya kita kontak ya, tapi dalam tempo yang singkat mereka cepat respon ya, karena hati mereka memang untuk pelayanan itu sangat kuat sih ya. Dan sebenarnya mereka sangat sadar bahwa anak itu sangat penting itu. Ya, kalau sebenarnya kan kita datang ini kan pelayanan anak kadang-kadang kurang dilirik ya, hamba Tuhan kadang atau di tempat-tempat lain kadang-kadang pelayanan anak apa gitu, tapi mereka di sana, karena saya pikir poinnya di situ, kesadaran mereka tentang anak yang adalah generasi penerus gereja itu, itu sudah sangat kuat bagi mereka, sehingga walaupun dalam tempo yang singkat mereka cepat tangkap peluang itu. Jadi seperti itu, sehingga ya kembali sih yang kita dapatkan yang paling sangat disyukuri adalah kita bisa melayani begitu banyak anak, bisa memberi pelatihan, dan tidak ada satu hari pun selama 10 hari itu tanpa
tanpa melayani. Jadi seperti itu, dan itu yang sangat berkesan. Saya satu lagi, Bu. Boleh ya? Boleh. Ya, satu yang berkesan itu waktu kita KKR dengan anak-anak SMA SMK itu, saya perhatikan di tribun atas itu kan ada 2 tribun, satu tribun itu kan cowok-cowok semua. Mereka awal-awalnya ribut, berisik gitu, bikin hura. Tapi waktu Ibu Vera ajak mereka, tanya mereka siapa di sini yang mau ke depannya pengen jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, itu kebanyakan cowok-cowok di atas. Di atas itu sambil nangis-nangis mereka. Saya bilang, ih, anak mereka. Akhirnya saya lebih percayakan Pak Gembala di situ yang doakan. Saya juga ikut doakan, tapi saya lebih berpikir bahwa itu jarang sekali terjadi ya. Ada anak-anak muda, biasanya tuh yang apa, cewek-cewek yang lebih cepat untuk berdiri, tapi ini malah laki-laki yang banyak. Puji Tuhan itu juga ya. Senang lihatnya. Jadi yang berkesan juga, kita selalu biasanya di KKR remaja pemuda selalu biasanya ada tantangan untuk siapa yang mau memberi diri untuk jadi hamba Tuhan, karena kita harus memikirkan ke depan, kita harus mempersiapkan generasi gitu kan. Kita akan selesai tapi harus ada yang meneruskan, dan itu ternyata salah satu sekretaris PKSG ya itu mengingatkan dia bahwa dia juga dulu pernah gitu di dalam momen seperti itu. Dalam momen seperti itu ditantang yang mau jadi hamba Tuhan, dia masih remaja mungkin juga dia berdiri, dan ternyata betul gitu dia lalu jadi hamba Tuhan dan sekarang malah sekretaris PKSG. Jadi ya itu juga hal yang sangat berkesan ya. Saya ya kemarin spesialisnya MC ya, MC memimpin acara, baik itu KKR anak, KKR remaja, baik itu parenting, baik itu pelatihan guru sekolah minggu ya. Iya, saya lebih banyak baru kali ini saya ikut mission trip, saya lebih banyak memimpin acara daripada bawa firman Tuhan. Ya, saya bawa firman Tuhan sekali selama 10 hari. Ya, cuma sekali, selebihnya MC begitu. Siapa pimpin gerakan juga? Gerakan. Soalnya masalahnya kalau Kak Leo yang MC pinggir gerakan kayaknya membuat semua mata terbuka. Apalagi yang cewek-cewek ya. Jadi mereka juga bingung-bingung ya, kok bisa ya gerakannya tidak kemayu tetapi tetap laki-laki, tapi gerakannya itu. Dan yang luar biasa, coba kita nih yang berangkat 5 orang nih mission trip untuk pelayanan anak, tapi 3 orang yang berangkat laki-laki ya, dan spesialis untuk ini. Tapi memang orang juga mengakui, puji Tuhan ya. Ya, jadi ya saya selain bawa acara juga mimpin gerakan juga, ya melatih gerakan bersama dengan ada Karina, Robin. Jangan salah, pimpinan kami Bu Vera pun ikut ya untuk kita harusnya kalau seperti ini harusnya 8 orang, tapi puji Tuhan kita walaupun 5 orang bisa cover semua ya. Yang kedua, kalau saya spesialisnya itu seksi sibuk di belakang layar. Wow. Ya untuk apa sound system, apa multimedia. Tapi juga dapat jatah buat cerita ya. Buat cerita. Hampir MC juga kan? Hampir ini, tapi MC karena MC juga gerakan seminar ya, bawa materi di seminar remaja seperti itu. Yang remaja pemuda tadi. Itu sih. Seperti itu. Soalnya kalau nggak ada yang bagian itu, karena kita kan semua serba tugasnya serba ini ya, di pakai namanya istilahnya ya, dan juga ada video-video yang harus diputar. Kalau terganggu di situ juga, ya itu andalan sekali. Kalau itu sampai terganggu, ya udah akan sangat mengganggu juga jalannya acara-acara. Iya. Kalau ada MC berarti ada singernya ya. Jadi sepanjang itu ya singer, terus ada juga Pak Robin yang bantu, ada pimpinan sendiri Ibu Vera juga bantu ya. Ada selain itu juga cerita, dikasih kesempatan begitu kan, dikasih kesempatan untuk bercerita 2 kali. 3 kali terakhir ya. Yang pasti hampir ditahan di GD Bintang. Gerakan lagu juga. Dan terus kan biasanya kalau pelayanan kepada anak-anak pasti ada kuis ya. Biasanya semuanya udah tampil cepat-cepat ke
apa gitu kan, siapin kotak hadiahnya. Spesialis hadiah. Beli hadiah dulu ya kan, beli snacknya, wah pokoknya seru lah. Jadi boleh dikatakan seperti itu. Kayaknya yang nggak dapat tugas Pak Melki aja ada tugas. Saya free. Pesawat. Kalau saya spesialis Ayu Ting Ting dan Sule. Boneka bisa merubah suara. Bonekanya soalnya live ya. Sepanjang kita 10 hari itu, setiap hari itu pasti ada panggung boneka kan? Iya. Layanan panggung boneka apakah itu setiap kali datang saya tanya, udah pernah belum ada panggung boneka ke sini? Belum pernah. Iya, belum pernah. Jadi itu baru pertama kali mereka lihat. Jadi Ibu Vera kayak tim Gopi yang bergandeng bersama dengan kita, bahkan hamba-hamba Tuhan juga melihat tim kita ya, mereka terkesima juga melihat kok nggak berantakan begitu ya, yang ini sudah ada apa job desk-nya, bagiannya ini. Jadi sehingga mereka sangat salut juga apa yang kita lakukan ya selama pelayanan mission trip kemarin. Jadi nggak saling nunggu si ini si itu gitu ya. Jadi masing-masing sudah punya job desk-nya masing-masing. Kalau saya ya, saya mungkin kalian yang bisa langsung kasih tahu. Aduh, kalau Ibu Vera ini banyak banget ya. Mulai dari keberangkatan sampai kepulangan. Dan itu nonstop ya, nonstop ya. Nonstop banget ya. Sampai suara juga, saya juga kasihan sama Ibu. Iya. Itu kan pasti kita sampaikan materi-materi ya. Betul. Dan ini ahlinya ya. Spesialisnya. Kadang-kadang ya teman-teman ya, Ibu Vera bilang, ayo sekali-kali kalian bawa materi ini, Pak Robin, Leo semuanya, Bu Rina, Kak Melki. Terus selalu kami bilang, kami memang bisa Bu, tapi ya lebih spesialisnya Ibu, ya lebih mantap, ya lebih cocok. Apalagi ya kalau satu hari itu bukan sampaikan materinya satu kali, itu kan ada 3 bahkan 4 kali tempat itu Ibu Vera. Dan yang iseng-iseng nih anak-anak ini, setiap kali mau tampil, Bu pakai sepatu ini, jangan pakai sepatu itu Bu, Bu bajunya kayak gini. Baiklah, kalau anda yang nonton ini penasaran, undang kami. Undang YPA Kalvari, siap untuk datang. Tapi gimana dan sebagainya. Jangan pikir bagaimana. Kalau kita mau memberkati anak-anak, mau menjangkau anak-anak, Yayasan Pelayanan Anak Kalvari siap untuk datang, siap tempur. Mau tidak, kami nggak ada tuntutan harus tinggal di hotel, harus begini, enggak. Jadi, atau kalau tadi mau ikut juga bersama-sama dengan senang hati, boleh. Nanti kami akan informasikan bahwa akan ada kapan lagi. Ya, di doa kita sih di bulan Mei dan di bulan September atau Oktober itu akan ada mission. Dukung di dalam doa, kami juga sangat membutuhkan dukungan doa, dan tentunya kira-kira apa lagi ya? Mungkin ada teman-teman ya yang mungkin sibuk nggak bisa ikut seperti yang disampaikan Bu Vera tadi, pengen terlibat tapi nggak bisa ikut. Nah, teman-teman bisa terlibat itu dalam berdonasi ya, bisa berdonasi, menyumbangkan berkatnya untuk kita pakai dalam pelayanan ini, karena teman nggak pergi tapi ikut mendoakan dan juga kontribusi dana itu juga sama pentingnya. Seperti itu kali ya. Dan juga YPA Kalvari itu untuk mission trip itu tidak harus dengan dana-dana yang besar-besar. Dengan dana yang kecil pun kita bisa mengerjakan banyak. Karena ya memang kita sudah dari tahun ke tahun itu selalu mengadakan mission trip, sehingga segala kemungkinan itu kita sudah bisa, ya puji Tuhan, segala kemungkinan itu kita ya pastinya sudah bisa antisipasi dan hadapi dan jalani. Dan tentunya tadi disampaikan oleh Pak Robin, kita memang membutuhkan dukungan doa maupun juga dana. Ya, mari dukung YPA Kalvari untuk menjangkau jiwa anak-anak di seluruh Indonesia. Pokoknya Ibu. langsung sampai Ibu. Ibu.
Dia pas tiap Panggung. kali sampai di tempat tuh langsung Ambil. masing-masing. Langsung. Malah nggak ada Karena kita tim ya, karena kita tim ya. Semua mata terbuka. Apalagi Cerewet. cerewet sih. Pak Melki, Pak Melki Ada. suka minta nomor itu. Yes. Gampang. Ya, Itu sih kita lebih diingatkan ya, Ya. lebih diingatkan tuh Ibu Pera. Ya jangan lupa ini, selesai ini jangan lupa. Iya. Karena semua tuh biasa kita harus standby kan. Nggak ada. Nggak ada. Kan kami Nggak juga ada. karena kami bukan pergi main bola, kita pelayanan. Wah, 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 wah. Oke. Mari bersegera untuk melayani anak-anak, melakukan percepatan untuk menjangkau anak-anak karena anak adalah prospek gereja masa kini dan juga masa depan. Anak adalah prospek kekristenan masa kini dan masa depan. Anak adalah prospek bangsa Indonesia masa kini dan masa depan. Anak penting bagi Yesus. Mari kita menjangkau sebanyak mungkin anak bagi Yesus. Visi YPAC Matius 18 ayat 14, memenangkan sebanyak-banyaknya anak bagi Kristus. Sebab Bapa di surga tidak menghendaki satu anak pun binasa. Marilah kita pergi, selagi masih ada waktu. Jangan berdiam, berpangku tangan. Jadi demikianlah kesaksian kita pada hari ini, dan jangan lupa like video ini, Komen video ini. Di subscribe. Dan di share. Dan ditonton. dan ditonton. Tuhan Yesus Memberkati. Memberkati.